Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam 1 Syawal, malam Idul Fitri. Kebahagiaan yang sangat besar bagi kaum muslimin wal muslimat. Sebab alhamdulillah kita telah diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan saum kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekurangan kita, kelalaian kita, kesalahan kita di bulan suci Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Idul Fitri merupakan malam yang istimewa, malam yang banyak keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Imam Syafi'i menyampaikan ada 5 malam yang mana kalau kita berdoa di dalamnya tidak akan tertolak doa kita, di antaranya yaitu malam Idul Fitri. Untuk itu para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 channel ingin mengajak dilusus kepada diri Al-Fakir, kepada sahabat-sahabat sekalian, mari malam ini kita hidupkan. Malam ini kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan malam yang istimewa, malam kebahagiaan ini, malam yang penuh keberkahan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama lailatayil idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menghidupkan, yang melaksanakan qiyamul lail, lailatal idaini, di 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha, lillahi muhtasiban, tujuannya tiada lain tiada bukan, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuh, maka Allah tidak akan memberikan hati yang mati. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad As-Sawi menyampaikan makna lam yamut qalbuh, hati yang tidak mati itu maknanya yaitu Allah tidak akan memberikan kebingungan. Allah akan memberikan ketenangan mutmainan kepada orang tersebut ingdan naz'i, ketika dia sedang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sakaratul maut, dicabut nyawa, tentu para sahabat rahimakumullah, itu kita pun sudah tahu hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mendapatkan keringanan, kemudahan ketika dicabut nyawa. Nah, maka orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, insya Allah orang tersebut ketika dicabut nyawa tidak akan diberikan kebingungan, akan Allah berikan ketenangan. Selanjutnya, wa inda su'alil malakain, dan Allah akan memberikan ketenangan. Allah akan jauhkan dari kebingungan ketika dia ditanya oleh 2 malaikat di alam kubur, di alam barzah, dan nanti di yaumul qiyamah. Para sahabat rahimakumullah, begitu besar keutamaan yang diberikan untuk orang-orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Untuk itu, para sahabat rahimakumullah, mari sama-sama kita menghidupkan malam ini dengan qiyamul lail,
dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dzikir, tahmid, tahlil, takbir, doa, istighfar, dan lain sebagainya. Para sahabat rahimakumullah, Imam Nawawi dalam kitab Adhkar bahwa menyampaikan masalah menghidupkan malam Id itu terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama, termasuk menghidupkan malam Id itu seandai kata ibadah di malam Idul Fitri atau Idul Adha lebih dominan, lebih banyak, lebih dominan daripada malam-malam sebelumnya. Pendapat yang kedua yaitu termasuk menghidupkan malam Id ketika dia mampu mengisi sebagian waktu di malam Id dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang ketiga termasuk menghidupkan Idul Fitri yaitu ketika ia melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian dia mempunyai tekad akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita hidupkan malam Id ini dengan memperbanyak membaca takbir. Membaca takbir di Idul Fitri waktunya yaitu dari mulai maghrib. Maghrib malam Idul Fitri, gurubi syamsi, gurubnya matahari, maka kita sudah disunatkan takbir. Dan takbirnya mursal. Jadi perbanyak takbir sebanyak-banyak mungkin. Bahkan di dalam kitab takrib dijelaskan, sehingga kita sedang ada dalam perjalanan, yang ada di pasar, yang ada di rumah, dan lain sebagainya. Bilusus apalagi yang ada di tempat-tempat ibadah, di masjid, di musola, di majelis-majelis. Perbanyak kita takbir pada malam ini, malam 1 Syawal, malam Id. Kemudian sampai kapan takbir itu dilaksanakan? Nah, ketika kita paginya sampai melaksanakan sholat yaitu Idul Fitri. Nah, setelah sholat Idul Fitri, maka ini berbeda pendapat ulama. Dijelaskan di dalam kitab takrib. Jadi sebagian ulama ada yang tidak menyunahkan. Jadi setelah Id dilaksanakan, jadi tidak disunatkan lagi. Ini kalau di dalam Idul Fitri ya. Namun Imam Nawawi di dalam kitab Adhkarnya, walakin Nawawi, Imam Nawawi sudah memilih sunat, kata Imam Nawawi. Jadi walaupun setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri tetap disunatkan kita melaksanakan takbir. Namun takbirnya muqayyad, tidak mursal. Jadi jangan terus menerus seperti malamnya ya. Jadi para sahabat rahimakumullah, cukup kita laksanakan setelah melaksanakan sholat. Seperti itu para sahabat rahimakumullah. Nah, kemudian kita pun disunatkan mandi sunat Idul Fitri. Mandi sunat Idul Fitri ini berbeda dengan mandi sunat Jumat. Awas, kalau mandi sunat Jumat itu ta'aluknya terhadap orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Berarti kalau untuk orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak disunatkan mandi sunat Jumat. Namun kalau di Idul Fitri, itu ta'aluknya bukan terhadap sholatnya, tapi terhadap waktu. Artinya, untuk orang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri, ataupun untuk orang yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, maka ada kesunahan, sama sunat, yaitu untuk melaksanakan adus Idul Fitri. Kapan adusnya? Ini pun berbeda dengan adus Jumat. Kalau adus Idul Fitri min nisfil lail, dari setengah malam jam 12, ya kita sudah boleh melaksanakan adus sunat Idul Fitri. Namun yang paling bagus, afdolnya dilaksanakan kita didekatkan ke waktu pemberangkatan melaksanakan sholat. Kalau yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Tujuannya apa? Supaya kita badan masih segar, masih bersih, masih fresh. Ketika kita sholat lebih tenang dan lebih tumaninah insya Allah. Para sahabat rahimakumullah, bagaimana caranya? Seperti mandi junub sama. Seperti mandi junub ya. Namun berbeda di niat saja. Niatnya nawaitul gusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk Idul Fitri atau mandi sunat Idul Fitri lillahi ta'ala. Cukup seperti itu. Caranya seperti mandi
junub seperti biasa. Para sahabat rahimakumullah. Kemudian untuk bapak-bapak ataupun untuk laki-laki, para sahabat rahimakumullah, ketika mau melaksanakan sholat Idul Fitri, disunatkan memakai pakaian yang putih, memakai wangi-wangian, dan disunatkan makan terlebih dulu, walaupun cuma beberapa suap ya, gak mesti nasi, apa saja yang penting kita makan terlebih dahulu, para sahabat rahimakumullah. Kemudian berangkat, kita pun paginya setelah matahari keluar, nah maka kita sunat melaksanakan Idul Fitri. Namun yang paling utama yaitu ditunggukan sebentar, seukuran matahari naik ukuran 1 tombak, itu yang lebih utama melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Nah, kemudian para sahabat rahimakumullah, setelah beres melaksanakan sholat Idul Fitri, nah sunat lagi kita arah pulangnya berbeda dengan arah berangkat. Jadi kalau misalnya berangkat dari jalur sini, pulang jalur yang berbeda, itu disunatkan seperti itu. Namun kalau untuk perempuan, seandainya kata misalnya melaksanakannya berjamaah, ya gitu kan ya, nah maka kalau di tempatnya contoh di masjid atau tempat yang bersama-sama, itu tidak disunatkan memakai wangi-wangian, apalagi memakai wangi yang berlebih, apalagi memakai make up yang berlebih, itu untuk perempuan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pelaksanaan Idul Fitri, kita pun jangan lupa saling memaafkan, wabil khusus terhadap orang-orang terdekat kita, suami pada istri, istri pada suami, sama anak, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah menerima saum kita, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita, dan tentunya pada saat ini Al-Fakir melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 channel kepada para sahabat YouTube, Al-Fakir meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian melalui channel ini. Banyak bahasa yang kurang tepat, mungkin banyak yang kurang sesuai, itu keluar dari kebodohan Al-Fakir. Namun kalau ada manfaatnya, mudah-mudahan ini menjadi amal bagi Al-Fakir. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.